يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan sedikit tentang hadis Rasul, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 2996, yang berhubungan dengan seorang muslim yang taat kepada Allah, orang muslim yang mengerjakan perintah-perintah Allah dengan baik, misalnya sholatnya tepat waktu, berjamaah, soft di depan, kemudian awal waktu berjamaah dengan imam. Tapi karena suatu hari dia sakit misalnya, atau dia bepergian sehingga dia tidak bisa maksimum sholat sebagaimana kalau dia sedang mukim atau dia sedang keadaan sehat, maka tidak perlu khawatir. Rasulullah menyampaikan, idza maridul abdu, kalau seorang hamba itu sakit, au safaro, atau dia bepergian musafir, kutibalahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka oleh Allah dia diganjar, diberi pahala oleh Allah karena amaliyah dia pada waktu dia sehat dan tidak bepergian, itu amaliyahnya maksimum. Nah, adapun karena sakit atau karena suatu wabah penyakit mengakibatkan dia tidak bisa maksimum beribadah, maka tidak perlu khawatir, karena Rasulullah menyampaikan dalam hadis sahihnya, orang-orang seperti ini maka tidak perlu khawatir karena Allah menyediakan pahala maksimum, disamakan dengan dia beribadah pada waktu dia tidak bepergian, yaitu ibadahnya bagus, tepat waktu, sholat jamaah di masjid. Hubungannya dengan misalnya pandemi, terutama pada bulan Ramadan ini, misalnya kita sholat memang tidak kurang sreg, karena ini pertama kali dalam kehidupan manusia pandemi sehebat ini. Karena penyakitnya tidak tampak, maka yang kita tutup itu mulut kita, yaitu dengan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, pada waktu ibadah sholat misalnya berjamaah di masjid memang tidak nyaman, tapi yakinlah kita tidak salah, kita sudah pada rel yang benar. Memang Rasul selalu mengatakan sawu sufufakum, kemudian syaddul khalal, tutup celah-celah itu sebelum sholat berjamaah. Itu dalam keadaan normal, tidak ada pandemi, tidak ada seperti ini. Maka ulama semuanya tidak ada perselisihan, semua sepakat pada waktu kita menghadapi pandemi ini, termasuk Ramadan, bahkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekalipun, itu mutlak dipakai masker pada waktu ibadah, kemudian jarak. Maka kembali saya sampaikan lewat kesempatan ini kepada kaum muslimin untuk tidak ragu-ragu. Memang kurang nyaman, tetapi yakinlah ini kita tidak salah, karena kita menghindari madarat yang lebih besar. Dan madarat yang lebih besar itu tidak hanya masalah sakit, tapi itu nanti koneksinya dengan masalah ekonomi. Seperti negara kita, semua negara sekarang
sedang goncang ekonominya hanya karena masalah salah satu makhluk Allah yang sangat kecil yang tidak terlihat, yaitu penyakit yang bernama virus corona. Ada lagi juga namanya idza maridul abdu aw safara kutiba lahu minal amali, maka dia kalau ada orang sakit atau dia bepergian sehingga karena itu dia tidak bisa maksimum ibadahnya, maka kutiba lahu minal amali, dia akan diganjar oleh Allah, maka nayamalu wa huwa shahihun muqimun, sebagaimana dia beribadah pada waktu dia sahih, itu sehat badannya, muqimun, dia tidak bepergian. Saya kira itu sekedar untuk menguatkan saja kaum muslimin yang berbahagia. Jangan kendor. Ramadan kita hadapi dengan optimis, tapi kita ngelengganani bahasa Jawanya, mengakui bahwa wabah ini masih ada di depan kita, masih ada di sekitar kita. Bahkan teman-teman kita sudah banyak yang meninggal, saudara kita mungkin. Maka mari, Allah juga menyampaikan untuk kita harus menghindari dari segala macam hal-hal yang buruk, kita hindari, termasuk mari kita beribadah dengan maksimum. Kalaupun toh kita sakit atau dalam keadaan wabah penyakit atau kita bepergian, maka ibadah kita mungkin belum maksimum, tapi tidak apa-apa. Kita didukung oleh hadis sahih riwayat Imam Bukhari seperti tadi yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mari kita usahakan terus. Tentu ini pakai masker itu kalau kita jamaah di masjid banyak orang. Kalau kita sholat sunat sendiri, tahajud di rumah atau sholat duha, ya tidak usah pakai masker. Nah, saya kira kita tahu di mana kita harus berbuat, melihat tempat dan situasi. Pakai masker itu kalau kita berjamaah banyak orang, mengambil jarak sehingga kita bisa, insya Allah Allah berikan kesehatan kita. Namun demikian, kalau kita sudah berusaha kok kita tetap sakit, jangan sekali-kali suudzon kepada Allah. Allah sudah yang mengatur, Allah membuat takdir, tapi kita harus jemput takdir kita dengan usaha kita supaya kita terjauh dari segala macam mara bahaya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.